Kita melanjutkan kajian kita dengan sekali lagi memohon kepada Allah Subhanahu wa taala. Mari kita membaca surah Al-Fatihah untuk membuka lapis-lapis hijab yang menyelimuti diri kita sehingga susah untuk mengakses pintu-pintu langit. Mari menjadikan surah Al-Fatihah sebagai kita. Al-Fatihah adalah diri kita. Al-Fatihah adalah aku. Al-Fatihah adalah kita. Ala hadhihi niyyah. Al-Fatihah. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. Seperti yang pernah kami sampaikan terdahulu Bapak Ibu sekalian, surah Al-Fatihah ini bukan surah biasa, surah luar biasa. Karena kata Rasulullah SAW, aku maqal, kalau seandainya seluruh kitab suci yang pernah diturunkan Allah disimpulkan, dipadatkan, maka kesimpulannya, pemadatannya adalah surah Al-Fatihah. Jadi hakikatnya kitab suci Al-Quran dan kitab Taurat, Injil, Zabur itu adalah surah Al-Fatihah. Sayang sekali kita hanya aktif membaca, menghafal surah Al-Fatihah, tapi kita kurang menghayati, mendalami, merenungi apa hikmah dan apa hakikat di balik surah Al-Fatihah. Dan salah satu etika di dalam membaca surah Al-Fatihah, ini yang pernah kita bahas minggu yang lalu, kita dianjurkan untuk membaca a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Kemudian, terutama kalau kita berdoa atau sedang sholat, kita diminta untuk berhenti sejenak, bernapas pada setiap pemberhentian ayat demi ayat surah Al-Fatihah, karena Allah Subhanahu wa taala di situ akan menyapa kita sebagai hamba-Nya. Untuk mengulangi kembali apa yang saya sampaikan, ketika kita dalam sholat, wajib hukumnya membaca surah Al-Fatihah pada setiap rakaat. Kalau ada orang tidak baca Al-Fatihah pada setiap rakaat sholatnya, batal sholat. Ada hadisnya, la sholata illa bifatihatil kitab. Tidak ada sholat tanpa membaca surah Al-Fatihah pada setiap rakaat. Maka itu kalau kita masuk, tidak sempat membaca surah Al-Fatihah langsung imam ruku, maka kita masbukkan sholat itu berdiri satu rakaat lagi untuk menempel kekurangan rukun sholat kita membaca surah Al-Fatihah. Walaupun menurut pendapat Abu Hanifah, kalau tidak sempat membaca surah Al-Fatihah sebagai makmum, maka itu nanti ditanggung Al-Fatihahnya oleh imam. Tapi bagi Imam Syafi'i, no. Setiap individu harus membaca surah Al-Fatihah. Maka itu imam yang baik, imam yang ngerti, seluk-beluk menjadi imam. Dia pasti akan memberikan kesempatan kepada makmum membaca surah Al-Fatihah setelah membaca waladhdallin, kita amin. Jadi kalau Bapak sebagai suami memimpin sholat dalam rumah tangganya, ghairil maghdubi alaihim waladhdallin, amin. Berhenti sejenak, makmum, istri, anak-anak kita di situ beri kesempatan membaca surah Al-Fatihah. Ya, apakah sudah selesai atau belum? Jangan terlalu lama juga, berhenti sesudah itu kita lanjut lagi membaca surah-surah yang lain. Iya, jadi inilah rahasianya. Kenapa surah Al-Fatihah itu berhenti pada setiap pemberhentian? Karena dialog di dalam sholat itu dengan Allah terjadi ketika kita membaca surah Al-Fatihah, Bapak Ibu. Ketika kita membaca Bismillahirrahmanirrahim,
berhenti, Allah menyapa hambanya dengan mengatakan, fayadhkuruni abdi, hambaku menyebut namaku. Kan itu kan Bismillahirrahmanirrahim. Dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih, Maha Penyayang, langit tersentak dan Allah menyapa hambanya. Ya. Fayadhkuruni abdi, dengan penuh cinta. Ya, seperti seorang ibu yang membelai rambut bayinya. Ya. Bismillahirrahmanirrahim, dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih, Maha Penyayang. Maka kita seperti dibelai-belai oleh Allah. Fayadhkuruni abdi, hambaku menyebut namaku. Baru kita membaca ayat berikutnya. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Berhenti. Hamdani abdi, hambaku memuji diriku. Hambaku menyanjung, memuji diriku. Ya, bagaimana kalau kita dipuji oleh seorang anak? Bagaimana kalau kita dipuji seorang hamba? Nah, Allah merasakan betapa hangatnya seorang hamba memuji Allah, memuji dirinya. Oh, engkau sedang memuji diri. Hamidani abdi, wahai malaikatku, inilah hambaku yang memuji diriku. Ya, cemburulah para malaikat. Ya Allah, manusia meskipun punya nafsu, tapi dia tidak pernah berhenti untuk memuji Allah. Alhamdulillahirabbil alamin. Segala puji hanya tertuju kepada Allah sang pemelihara alam semesta, termasuk aku. Hamidani abdi, hambaku memuji diri. Berhenti sejenak. Setelah itu baca Ar-Rahmanir Rahim. Allah pun kembali mengatakan, Asna alayya abdi, hambaku memuja, menyembah. Ya, respect terhadapku. Kalau memuji itu sekedar mulut. Tapi Ar-Rahman Ar-Rahim menghayati sebuah pujian. Asna alayya abdi, hambaku betul-betul kagum, menakjubi, memuja diriku. Baru kita membaca Malik Yaumiddin. Allah menyapa diri kita lagi. Majjadani abdi, hambaku mengagungkan diriku. Hambaku, ya, mengagung-agungkan, memuliakan diriku. Bangga Tuhan dipuji oleh hambanya. Kita pun juga sangat hangat ketika kita dipuji, disapa, ditegur oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pada saat itulah kita membaca Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Hanya Engkau lah yang kami sembah ya Allah. Hanya Engkau lah yang kami mohon pertolongan. Lalu Allah pun juga mengatakan hadza baini wa baina abdi wa li abdi ma sa'al. Iya, inilah. Iya. Maaf, anak saya tadi pergi kuliah. Jadi, majadani abdi, hambaku mengagungkan diriku. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Hadza baini wa baina abdi wa li abdi ma sa'al. Ayat ini antara aku dan hambaku ada dua paruh di situ. Ada bagian ayat ini, hadis ini kan separuh untuk diriku, kata Allah, separuh untuk manusia. Kalau orang sholat. Tapi semua bagian Allah itu diserahkan kepada manusia. Aku tidak butuh. Yang butuh ini adalah engkau. Maka itu ketika kita membaca iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Wahai kekasihku, wahai hambaku. Hadza baini wa bainik. Ini antara aku dan hambaku. Ada dua paruh di situ. Wali abdi masalah, dan bagian akhir surah untuk hambaku. Dan bagian hambaku apa yang ia minta. Tapi nanti di akhir, nah, ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Ada pengulangan, hadza li 'abdi.
wali abdi masa. Ini untuk hamba aku semuanya. Dan bagi hamba aku apa yang ia mohonkan kepada aku. Ambil semua untukku pun juga aku tidak butuh. Yang engkau butuhkan ini, ambillah semuanya. Bukan hanya sampai di situ. Aku juga akan mengabulkan apapun permohonanmu, wahai hamba. Makanya itu surah Al-Fatihah ini, Bapak Ibu sekalian, sahabat sejati kita. Inilah intinya sholat, yaitu Al-Fatihah. Sehingga nanti kita akan sampai pada satu kesimpulan. Al-Fatihah adalah aku. Salat itu adalah aku. Aku hidup dan mati dalam salatku. Al-Fatihah adalah aku. Dan Allah adalah aku. Aku tidak ada siapa-siapa. I'm nothing. Hanya Engkau lah ya Allah yang ada. Menyatu kita dengan surah Al-Fatihah. Menyatu kita dengan Tuhan. Sudah nggak ada lagi hamba. Persis seperti air hujan jatuh ke samudra. Sudah nggak ada lagi air hujan. Yang ada hanya air laut. Lebur hanyut menjadi satu kesatuan. Air hujan menjadi air laut. Sudah tidak kenal lagi mana air hujan. Itulah seorang hamba yang mendaki puncak, menyatu dengan Tuhannya. Hilang dirinya, yang ada hanya Allah. Jadi Al-Fatihah ini adalah kendaraan menyatu dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Siapa yang berlangganan ya surat kabar Rakyat Merdeka ini yang artikel yang hari ini ke 13-14 ya. Roadmap menuju langit, topiknya Bapak Ibu sekalian bisa dibaca itu. Roadmap menuju langit, artikel yang paling banyak digemari oleh pembaca kata pimpinan redaksi. Jadi Bapak Ibu sekalian, lupakanlah semuanya kalau kita sudah membaca Al-Fatihah. Apalagi dalam sholat. Kita bisa fana, lebur habis, hancur kita semuanya. Kalau kita sedang menghayati sapaan-sapaan Allah ini. Maka itu kita 5 kali sehari semalam minimum ya mengembalikan diri kita kepada Allah, mi'raj kepada Allah Subhanahu wa taala, kembali kepadanya. Ya, kata-kata yang paling indah didengarkan hamba, sapaan-sapaan indah dari Allah Subhanahu wa taala. Ya. Ingat ketika kita baru mau keluar dari rahim ibu, kata-kata Tuhan yang paling pertama kita dengarkan ialah pertanyaan Allah. Alastu birabbikum qalu bala syahidna. Alastu birabbikum hai orok, hai janin, hai cikal bakal manusia, hai cikal bakal hambaku. Ya, mau nggak engkau nanti percaya kepada aku? Mau nggak mengabdi kepada aku? Dijawab sang janin, bala syahidna. Of course ya Allah. Pasti ya Allah. Hmm. Kalimat pertama yang diperdengarkan seorang hamba ialah Tuhan menanya kita, mau nggak engkau nanti mengabdi kepada aku? Buktikan kita mengabdi pada saat membaca surah Al-Fatihah. Dan siapa yang menghayati surah Al-Fatihah berarti sudah berdialog dengan Tuhan. Dan kata-kata terakhir nanti yang kita dengarkan pada saat kita akan meninggalkan dunia ini persis hampir sama dengan apa yang kita perdengar, apa yang kita dengarkan pada saat dijani. Jika akhir kehidupan kita dijemput dengan alastu birabbikum qalu bala syahidna, maka orang-orang yang saleh akan diantar kematiannya dengan membaca atau memperdengarkan akhir surah Al-Fajr. Ya, ya ayyatuhan nafsul mutmainnah. Wahai pemilik jiwa yang tenang.
Irji'i ila rabbik. Kembalilah ke pangkuan Tuhan. Radiyatan mardiyah dengan penuh keridhaan, kegembiraan. Wadkhuli fi ibadi. Bergabunglah dengan para kekasihku yang lain. Di situ ada para nabi. Di situ ada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wadkhuli jannati, dan masuklah ke dalam lindungan surga. Hmm. Kemudian ujung perjalanan kita nanti, kita akan mendengarkan sebuah kata lagi. Setelah meniti di atas jembatan Siratal Mustaqim, ada ayatnya. Udkhuluha bisalamin aminin. Wahai kekasihku, masuklah dengan tenang, ya, ke dalamnya. Itu surga yang aku sudah siapkan kepadamu, wahai kekasih. Jadi rentetannya, Bapak Ibu sekalian. Alastu birabbikum qalu bala, syahidna. Menjelang kita lahir dari rahim ibu, lalu kita lahir. Langganan surah Al-Fatihah minimum 5 kali sehari semalam. Berdialog dengan Allah. Akhir hayat kita, kita akan dipanggil. Ya ayyatuhan nafsul mutmainnah. Irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah. Wadkhuli fi ibadi wadkhuli jannati. Wahai pemilik jiwa yang tenang. Irji'i ila rabbika. Kembalilah ke pangkuan diriku. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Ya. Hmm. Tinggalkan dunia yang penuh penderitaan ini. Tinggalkan kehidupan yang penuh dengan kesengsaraan ini. Masuklah ke dalam diriku. Seperti halnya para nabi, para wali. Engkau masuk ke kampung halaman spiritual. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Selamat tinggal, sahabat-sahabat. Selamat tinggal, deposito. Selamat tinggal kendaraan mewah. Selamat tinggal rumah. Selamat tinggal suami, istri, anak-anak. Sampai di sini perjumpaan kita. Aku pamit. Tuhan memanggil aku. Wahai hamba, kembalilah padaku. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Hmm. Transit sampai nanti pada hari, pada masyar, konsisten tuh Allah. Oh, ini hamba yang dikawal oleh Nabi Muhammad SAW. Semua orang yang rajin berselawat pada Nabi Muhammad itu nanti akan masuk dalam kloter di bawah bendera Nabi Muhammad SAW sebagai khatamun nubuwah wal mursalin. Ya, kita nanti akan dipanggil. Udkhuluha bisalamin aminin. Masuklah kalian semuanya, wahai hambaku, wahai kekasihku, dengan penuh kedamaian. Surga itu adalah kedamaian. Lupakanlah semuanya, Bapak Ibu. Ya, merasa cukuplah sekarang, Bapak Ibu. Ya, merasa cukuplah. Dengan menyerahkan dirinya kepada Allah, ya Allah, saya masih punya banyak kelemahan. Lupakan kelemahannya. Karena Allah Maha Sempurna untuk melengkapi kelemahan-kelemahan kita. Serahkan dirinya apapun adanya. Allah Maha tahu, wahai hambaku, kamu bukan malaikat yang tanpa nafsu. Kamu bertengger sekian banyak keinginan nafsu, tapi kamu mampu mengguntingnya seluruh keinginanmu dan memalingkan pandanganmu, perhatianmu, ingatanmu kepada aku melalui surah Al-Fatihah ini. Jadi Al-Fatihah itu menggunting keterkaitan, kemelekatan, attachment kita dengan dunia. Ketika kita membaca Bismillahirrahmanirrahim, berpalinglah muka kita dari bawah ke langit.
selamat tinggal ke semua dunia. Aku akan berada di dalam pelukan Tuhan, keabadian surga. Alhamdulillahirabbil alamin. Benar-benar aku memuji Engkau ya Allah. Benar-benar Engkau adalah pemelihara alam semesta. Allah pun menimpali ucapan kita itu dengan mengatakan, hamba di sini abdi, hambaku memuji diriku. Aku tahu memang engkau memuji diriku dengan penuh ketulusan. Memang tidak ada yang pantas dipuji selain hanya aku. Karena aku adalah sang pencipta segala. Dan engkau sadar. Iya ya Allah. Lanjut Ar-Rahmanir Rahim. Aku tahu. Asna alaiya abdi. Hamba aku sudah memuja diriku. Menyembah diriku. Respek terhadapku. Aku tahu. Malik yaumiddin. Majadnya abdi. Hamba aku mengagungkan diri. Bukan hanya sekedar syarat formalitas. Tetapi betul-betul dia sujud. Menyerahkan diri sepenuhnya kepada aku. Ya, lalu kita mengatakan puncaknya Al-Fatihah, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Aku menyerahkan diri ini sepenuhnya kepadamu, ya Allah. Aku tidak punya Tuhan selain Engkau dan Engkaulah satu-satunya Tuhan kami yang kami sembah. Dan hanya Engkaulah satu-satunya kami memohonkan segalanya. Lalu Allah pun juga secara emosional menimpa. Hada baini wa baina abdi wa li abdi masa. Inilah antara aku dengan hamba. Wahai malaikat, saksikan. Inilah hamba-Ku walaupun bertengger sekian banyak keinginan nafsu, tapi berani untuk meninggalkan, dan berpaling menuju ke diriku. Dan inilah antara aku dan hamba-Ku. Wali abdi masalah semua permohonan hamba-Ku, aku akan penuhi. Lalu kita mohon, ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta alaihim ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Hadza li abdi wali abdi masalah. Allah memuncakkan pujiannya terhadap hambanya. Ini untuk hamba aku. Dan bagi hamba aku, apapun yang ia mohonkan kepada aku. Ambillah. Lupakanlah seluruh dosa masa lampaunya. Bukankah aku maha pengampun? Bukankah aku maha penerima taubat? Bukankah aku adalah maha pemaaf? Bukankah aku telah memperkenalkan diriku Bismillahirrahmanirrahim? Maha pengasih, maha penyayang. Lupakanlah seluruh kekeliruannya. Aku tahu bahwa memang kamu manusia biasa. Kehadiranmu pada malam ini, sebuah hari ini, aku sudah ngerti. Satu kali kita membaca surah Al-Fatihah dengan penuh penghayatan, luntur hapus semuanya dosa-dosa yang pernah kita lakukan di masa lampau. Tidak ada untungnya Allah mendendam hambanya. Tidak ada ruginya bagi Allah sedikit pun jika ia memaafkan hambanya. Dia adalah maha segalanya. Dia adalah maha pengampun, maha pengasih, maha penerima taubat, maha lembut. Dan dia menciptakan manusia dengan cinta. Cinta dan cinta. Maka itu peliharalah, pupuklah rasa cintanya. Karena cinta itu sifat asasinya Allah. Contohilah sifat Allah. Bagaimana sifat Allah? Bukan saja maha pengasih, tapi juga maha penyayang. Jadilah Ar-Rahmanir Rahim. Subhanallah, Bapak Ibu. Inilah hakikat penyembahan diri kita kepada Allah. Nikmati salat itu dengan menghayati surah Al-Fatihah. Baca ta'udzubillahi minasyaitonir. Iblis paling sebel kalau ada orang membaca surah Al-Fatihah. Karena kendaraan paling cepat mendaki langit adalah surah Al-Fatihah. Maka itu sebelum sholat, Bapak Ibu, orang awam dianjurkan berdoa. Seperti doa yang diajarkan Allah kepada Nabi Muhammad untuk kita juga semuanya. Bacalah Qul a'udzu birabbin nas. Aku mohon dari perlindunganmu dari Tuhan manusia. Ilahin nas, Tuhan manusia. Min syarril waswasil khannas. Ya, dari
syakwa sangka, provokasi, ya, syaitan. Baik syaitan dalam bentuk jin maupun syaitan dalam bentuk wujud manusia. Baru kita baca, ya. Ilahi anta maksudi waridhaka matlubi a'tini mahabbataka amari. Wahai Tuhanku, hanya Engkau yang menjadi tujuan kami dan hanya ridhamu yang menjadi permohonan kami. A'tina mahabbataka, anugerahkanlah cintamu kepada kami. Wa ma'rifataka, dan ma'rifahmu kepada kami. Baru kita takbir, sholli pada sholat subuh rakaatain. Mustaqbil tiada ma'mum lillahi ta'ala. Allahu Akbar. Angkat kedua tangannya. Give up. Angkat tangan artinya aku tidak punya daya. La haula wa la quwata illa billah. Angkat tangan tanda kepasrahan. Allahu Akbar. Lipat tangannya seperti mayat yang tidak punya daya apapun. Ya, baru kita membaca doa iftitah. Allahu Akbar kabira walhamdulillah katsira wa subhanallahi bukratan wa asila. Wajjahtu wajhi alladzi fatasma. Lalu sampai inna salati, sesungguhnya salatku, wa nusuki, ibadah-ibadah, wa mahyaya, hidupku, wa mamati, kematian, lillahi rabbil alamin, hanya untuk Engkau ya Allah. Tidak ada selain hanya Engkau. Lalu kita membaca a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Aku mohon perlindungan dari godaan syaitan yang terkutuk. Pelan. Bismillahirrahmanirrahim. Allah menyapa kita. Fayadhkuruni abdi. Itu dia. Ada hamba aku yang sedang menyebut nama aku. Alhamdulillahirabbil alamin. Oke. Hamdani abdi. Hambaku memuji diriku. Allah menikmati pujian seorang hamba. Ya. Ar-Rahmanir-Rahim. Asna alayya abdi, hambaku memuja, menyembah diriku. Malik yaumiddin. Majadani abdi, hambaku mengagungkan diriku. Hambaku mengakui bahwa aku adalah hari yang menguasai hari pembalasan, hari kiamat. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Dia menyerahkan diri kepada aku. Hadza baini wa baina abdi wa li abdi ma sa'al. Ya. Aku dan hambaku ada dua paruh. Dan bagian akhir surat untuk hambaku. Dan bagian hambaku apa yang ia minta. Jadi Al-Fatihah terbagi dua. Satu untuk Allah, separuhnya untuk kita sebagai hambanya. Tapi setelah kita membaca Ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta alaihim, ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Lalu Allah mengatakan, hadza li abdi wa li abdi ma salah. Ini semuanya untuk hambaku, untuk kalian wahai hambaku. Aku tidak butuh apapun dari kalian. Engkau yang membutuhkan ini. Ambil kembali. Dan bagi hambaku apa yang ia mohonkan kepada aku, permohonanmu akan kami akan penuh. Ya Allah. Maka itu kita mengatakan amin. Hayatilah surah Al-Fatihah, terutama dalam sholat Fatihah. Lupakanlah dunianya, lupakanlah akhiratnya, lupakanlah pahalanya, lupakan surga juga. Lupakan semuanya, yang ada hanya Allah. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, hanya Engkau yang kami sembah ya Allah. Aku menyembah Engkau karena aku mencintaimu, bukan karena ingin masuk surga, bukan karena takut neraka. No, I don't care. Yang aku maksud adalah dirimu. Aku menghampirimu bukan untuk takut neraka. Aku menghampirimu, mendekatimu, bukan juga karena ingin masuk surga. Surga dan neraka itu makhluk.
Yang aku cari adalah Sang Khalik, Sang Pencipta surga, Sang Pencipta neraka itu sendiri. Maka itu disebutkan, Hadza li abdi, wa li abdi ma sa'ala. Ini untuk hambaku, dan bagi hambaku apa yang ia mohonkan kepada aku. Maka itu kita katakan, Amin. Apa artinya amin? Amankanlah kami dengan surah Al-Fatihah ini. Amankanlah kami dari berbagai macam godaan-godaan setan. Amin, amankanlah kami dari berbagai macam ya persoalan-persoalan yang kami hadapi di dunia sampai di akhirat kelak. Itulah makna amin, menyimpulkan apa yang Allah sangkut di dalam salat kita, Bapak Ibu sekalian.